Ya, jadi tentang kepemimpinan tadi begitu ya teman-teman. Kita itu sebagai anak muda, khususnya anak muda muslim ya kan, kita tuh harus mempersiapkan diri sebagai pemimpin. Ya minimal kita tuh bakal memimpin diri kita sendiri. Ya kan, setelah menikah kita bakal memimpin istri dan anak-anak kita nanti mungkin nanti lanjut ke cucu dan lain-lainnya. Dan ketika kepemimpinan itu atau tanggung jawab kepemimpinan itu datang, maka kita udah siap. Dan walaupun kita tidak menginginkannya. Iya. Karena ada kaidah gini, Bang Tengku dan Bang Uray. Kalau kita tidak belajar kepemimpinan, ya kan, lalu kita tidak menjadi pemimpin, lalu nanti orang buruk yang jadi pemimpin. Itu tanggapan Bang Tengku gimana, Bang? Ya, itu betul di apalagi demokrasi ya. Kita kan sekarang demokrasi. Ya. Jadi pemimpin yang memimpin rakyat itu dipilih oleh masyarakat, yang dipilih oleh rakyat kan. Bukan seperti dahulu. Kalau dulu itu pemimpin gubernur itu dipilih oleh Dewan Syuro atau khalifah langsung dan dilihat mana yang terbaik. Tapi kan sekarang udah enggak kan. Sekarang ini semua orang memiliki hak untuk memilih pemimpin, walaupun yang milih ini nggak punya kompetensi sama sekali, nggak punya kualitas sama sekali untuk memilih. Dia nggak tahu orang apa bedanya ini sama ini, nggak tahu bedanya. Cuma ngelihat mungkin, oh ini duitnya banyak, aku dikasih uang 300.000, lumayan lah. Oh yang satu ini lucu misalkan. Cuma lucu, yang satu ini jago joget misalnya gitu ya. Ini penyanyi handal, misal gitu ya. Jadi kualitas kita kan sekarang rakyat biasa juga ya, kita milih juga kan. Kemampuan atau kualitas kita. Sekarang saya tanya lah masalah ketatanegaraan, hukum-hukum, undang-undang atau perpres dan semuanya. Siapa di antara kita sekarang yang tahu masalah itu? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu di antara kita kan? Tapi kenapa kita memiliki istilahnya kita diberikan beban untuk memilih orang yang terbaik untuk ngurusin itu? Padahal kita aja nggak tahu dalamnya apa. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Itulah yang terjadi sekarang. Kita semua istilahnya karena demokrasi kita semua memiliki suara untuk memilih orang, ya, maka kita harus gunakan itu sebaik-baiknya, milih orang yang terbaik. Dan harus ada orang yang rela mau masuk ke dewan, harus ada orang yang rela mau jadi pemimpin, dan kita harus bisa milih yang terbaik semampu kita gitu. Karena daripada betul, karena kaidahnya kalau seandainya kita tidak menggunakan hak pilih kita, nanti orang-orang yang buruk itu yang maju. Itu saya setuju. Karena apa? Karena kenyataannya sekarang pemimpin bukan dipilih oleh rakyat, bukan syuro, bukan dari kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kompetensi, tapi semua orang. Jadi orang yang dibodoh-bodohi itu juga akan milih dia, dibodoh-bodohi dengan gimmick dan seterusnya gitu kan. Maka kita harus sebagai istilahnya penyeimbang gitu. Agar orang yang naik itu adalah orang yang memiliki kualitas, bukan cuma sekedar gimmick. Oh gitu ya. Kalau dari Bang Uray gimana, Bang? Sepertinya ada pandangan berbeda ini. Oke. Dalam Islam pemimpin itu dipilih metodenya macam-macam. Metodenya. Jadi dari satu metode. Yang pertama yang paling agung adalah metode bi'tsah. Ini Allah memilih para rasul. Bi'tsah, mengutus, memilih para rasul untuk memimpin umat, membimbing dan memimpin umat. Jadi pemimpin itu tugasnya bukan cuma merintah, tapi membimbing, ngasih keteladanan, melayani. Karena ketaatan itu akan muncul dari keteladanan. Contoh gampang lah, kita nyuruh anak sholat. Kalau dia nggak pernah lihat kita sholat, mau nggak dia ngerjain? Berat. Ya kan gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya syuro umat. Syuro umat. Jadi dipilih berdasarkan orang-orang punya kompetensi. Sebenarnya itu yang dipakai oleh founding parents kita. Orang tua kita di Indonesia dulu di Republik ini, makanya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada perwakilan yang bermusyawarah itu wakil-wakil saja. Jadi nggak perlu yang brekele ikut-ikut, semua gitu ikut ya. Lah sekarang gini, sekarang ODGJ udah boleh. Nah itu, saya mau nyebut itu sebenarnya. ODGJ tadi, tapi ada ODGJ tadi. Saya mau nyebut itu. Apa ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Ada ODGJ. Kan waktu itu dikasih hak suara mereka, ODGJ. Sekarang kalau ada orang datang ke TPS masuk bilik suara dalam keadaan tenggeng, mabok, bisa nggak? Bisa. Dalam Islam amal begitu sah nggak sebenarnya kalau dia mabok? Harusnya nggak sah kan? Tapi karena ini bukan aturan Islam, sah-sah saja. Iya ya. Kemudian berikutnya, jadi yang kedua ya tadi syura umat, itu yang dilakukan oleh umat Islam. Yang ketiga tunjuk langsung, seperti Abu Bakar nunjuk Umar, selesai. Tunjuk langsung, iya kan? Tunjuk langsung bisa.
gitu. Berarti secara Islam sebenarnya pemilihan yang rakyat luas memilih yang tanpa ada batasan dari kata Bang Tengku Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Nah, tapi apakah haram? Nah, tapi nggak haram. Itu apakah haram? Tidak. Nggak haram. Tapi yang jadi permasalahan tidak haram itu kan karena kita ngambil dari Ali bin Abi Thalib tadi kan. Nah, yang jadi permasalahan beliau itu tidak diizinkan membuat gimmick oleh ketua panitianya Abdurrahman bin Auf, suruh kamu di rumah dulu deh, biar saya yang keliling tuh. Nah itu nggak ada masalah. Kalau haram tidak haram, nggak ada masalah. Sama ini meminta keputusan ulama ketika Tolut terpilih. Kan ini Bani Israel datang kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel berdoa kepada Allah, Allah nunjuk Tolut sebagai pemimpin. Jadi minta pedoman orang soleh. Makanya itu ada istilah kita ikut ijtima ulama. Itu bisa juga untuk memilih calon. Jadi semua itu ada ya untuk pemilihan itu. Yang jadi persoalan kan karakteristik. Nah kalau dalam Islam nomor 1 yang paling bagus ilmunya soal Quran. Paling bagus. Kalau perlu paling bagus bacaannya. Kenapa? Karena Islam itu berawal dari Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama, baca. Sampai al yauma akmaltu lakum dinakum itu awalnya dari Iqra. Itu nomor 1. Karena pemimpin dalam Islam biasanya dia imam. Iya. Saya harus imam ya. Saya jujur. Saya tuh pengen banget sekali lah seumur hidup saya ngeliat di Indonesia tuh siaran langsung sholat Id aja yang mimpin presiden. Dia khotibnya dia imam. Dia khotib, dia imam. Jangan ketua MUI, jangan menak. Berarti belum pernah. Belum Sejauh pernah, yang saya ingat belum pernah. Oh gitu. Karena pengalaman kita kan masih sedikit ya. Cuma ini aja pernah jadi ini ada yang imam sholat zuhur. Oh iya. Ya, tapi gini. Oh iya. Tapi kayak iya benar. Saya pengen yang disiarkan langsung kan biasanya yang itu, yang sholat Id kan. Saya pengen banget. Iya. Ngelihat itu. Karena memang itu hari rayanya umat muslim kan. Ya kan nggak salah dong kalau saya punya keinginan personal seperti itu. Boleh dong. Itu. Yang kedua yang paling banyak ilmunya tentang hadis. Ya, yang ketiga yang paling dulu berislam, yang keempat paling dulu berhijrah, dan yang kelima kalau bisa yang usianya lebih tua. Oh gitu. Lebih matang. Jadi kalau matang usianya dia kalau ada masalah dalam negara dia bisa mengambil keputusan dengan bijak. Tapi yang unik ketika Umar bin Khattab memimpin, ketika negara dalam keadaan genting yang dipanggil pasti anak muda. Kenapa begitu? Karena idenya fresh. Gitu. Jadi jangan sampai strateginya umat Islam adalah pengulangan karena dipanggil orang tua. Oh gitu. Jadi pemimpinnya menghargai anak muda sesuai porsi, menempatkan yang tua juga sesuai posisi gitu loh. Jadi nggak cuma gimmick untuk memanjakan milenial. Itu yang saya harapkan. Namanya kita orang Islam, apalagi saya juga dikenal sebagai seorang penceramah. Ya masa saya tidak menggunakan nilai-nilai Islam untuk memilih calon pemimpin ideal di mata saya, kan nggak lucu dong gitu. Itu hak kita juga. Hak kita. Kalau yang lain gimana Bang? Ya lakum dinukum waliyadin, gak ada masalah. Tadi kan ngomong-ngomong tentang demokrasi, tapi ada yang lucu tentang demokrasi. Saya udah ketawa dulu ini belum ya? Siap. Oke, siap. Jadi memilih pemimpin negaranya itu melalui demokrasi yang dipilih oleh publiknya kan. Tapi para pejuang-pejuang yang mau menjadi pemimpin itu melalui kendaraan bernama partai ya. Tapi partai-partainya itu kayaknya tidak dipilih secara demokrasi pemimpinnya. Turun kayaknya nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu bentrokan sebenarnya. Saya ingin nambahkan tadi masalah kualitas ini bagus itu kualitas tadi Al-Quran dulu dan seterusnya ya. Cuma kan sekarang di Indonesia kan itu istilahnya masih mustahil. Nomor sekian. Itu nggak mungkin. Tapi dari seluruh kualitas, kira-kira apa yang paling utama sebagai pemimpin untuk di Indonesia lah, menurut Mas? Apa ya? Minimal Dia balik meja ke situ ya. Kalau Ustaz gimana? Di Indonesia? Di Indonesia nih paling utama lah. Paling utama di Indonesia. Mungkin kita beda-beda ya. Tadi ini mungkin beda-beda. Oke lah. Kalau saya yang bisa merangkul. Kalau buat saya, karena ya kita nih majemuk ya. Merangkul deh. Kalau bagi saya yang paling pertama adalah jujur. Oh iya, barang mahal itu. Itu paling, karena apa? Karena seluruh kebaikan tadi, orang yang dusta bisa aja dia bilang saya ini semua. Iya. Saya bisa ini. Terus dia juga bayar orang untuk hype-in dia, untuk meng-upload dia jujur. Ya bisa begini. Padahal itu semua dusta. Dia juga bisa dengan mudah menipu masyarakat bahwa itu lawanku itu begini. Jadi yang paling penting kalau di Indonesia nggak usah dulu kita bicara dia bisa ini bisa itu, jujur aja dulu. Karena kalau udah nggak jujur, semua
yang dia kerjakan bisa bertolak belakang dengan apa yang dia janjikan. Betul. Pasti. Bagus tuh. Dan dia pasti akan ada alasan. Betul, berarti konteksnya kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kejujuran. Pasti. Cuman konteksnya gini Bang, kalau aku lihat ya, dengan fenomena kacamata aku sendiri bahwa jujur ini kan berarti sifatnya pribadi ya, karena ketika saat ini ya kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini setiap adanya pemimpin lagi pasti aku lihat ada postur gede jujur ya kan jujur Baru dibalik posisinya, siap jungkir balik demi rakyat. Iya kan, keren itu ada tuh. karena kalau dibilang jujur masyarakat akan menganggap wah posternya jujur nih, wah ini orang jujur nih. Iya betul. Karena banyak memang angka apatis terhadap politik dan kepemimpinan di Indonesia. Setiap periode pemilu angka golput makin tinggi. Betul. Makin tinggi. Bahkan ada seruan begini, Bang. Seru-seruan aja. Jadi nggak milih benar-benar untuk memimpin, seruan aja. Bahkan kita ini kan salah satu kiblat demokrasi kita Amerika Serikat, salah satunya. Bahkan di negara bagian Amerika itu dipimpin anjing. Pernah dengar nggak sih? Belum. Karena mereka saking apatisnya terhadap politik, anjing itu dipilih dalam pemilu dan akhirnya menang. Dan akhirnya menang. Nanti mungkin tapi bisa. Itu sebenar-benar pemimpin anjing itu. Lu ya kan yang terpilih jadi pemimpin anjing kan? The real makna. Iya, maknanya beneran tuh. Betul. Saya bukan nyumpah, bukan mencaci maki, bener karena fakta. memang ya kata anjing itu sendiri kan bahwa dia menjadi kasar ketika tidak pada tempatnya. Iya. Ini Itu pada kan tempatnya. konotasi kan tadi. Karena emang yang bahas duluan anjing Mas Randy kan tadi. Iya, Gimana Tapi ya? coba bayangkan orang semua bilang saya jujur. Padahal dia Nggak jujur. bohong. Kan saking mudahnya itu ngomong. Betul. Saking mudahnya orang yang punya sifat pembohong Mengatakan dengan mengatakan saya itu jujur. Itu jadi kalau ketemu orang yang betul-betul jujur, dia bilang saya jujur dan dia jujur. Dia bilang saya nggak mampu ngurus ini. Ini kesalahan saya. Saya perlu orang yang lebih. Itu berarti jujur. Itu mahal itu. Itu mahal banget. Mahal banget. Sekarang nggak ada. Saya belum pernah ketemu. Ya mungkin siapa tahu yang ini. Ya mungkin ada lah. Tapi itu tadi memang pengakuan dengan pembuktian itu harus selaras. Iya. Jadi kalau dia bilang saya punya prestasi, saya hebat, ya harusnya terbukti. Iya. harusnya. Kalau tadi supaya pengakuan dan pembuktian itu selaras gitu, sejalan. Yang jadi Kalau nggak persoalan. delusional namanya. Ya delusi kan kalau enggak. Karena self claim ya, klaim sepihak. Seperti ya kita ambil aja gini, kan sekarang perjuangan kalau kita bicara tentang tadi pemilu di Indonesia, yang saya perhatikan adalah ini bukan tentang, sorry kalau dari pandangan saya, ini pandangan pribadi semoga salah, itu bukan untuk memajukan bangsa, tapi untuk menggolkan kepentingan. Nah, Karena gini kan ada orang-orang yang dulunya lawan politik, bahkan jejak digital dia mencaci maki orang tertentu, sekarang jadi jubirnya. Iya. iya ya. Gitu. Kalau jadi jubirnya Harusnya kita gitu. melek dengan hal-hal seperti ini ya kan? Iya, itulah repotnya. Karena emang politik itu kalau saya pernah dengar, politik itu yang ada adalah tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang adalah kepentingan abadi gitu. Nah, kalau selama pola pikir itu masih ada di elit-elit kita, ya kayaknya agak susah untuk mengharapkan negeri ini berubah dalam waktu singkat. Gitu. Jadi pendidikan tugas kami-kami ini memang Berarti memang banyak, sebenarnya masih selain panjang. kita berfokus pada siapa pemimpinnya, baiknya itu kita menyiapkan sebuah generasi ya. Betul. Iya. Ya kan? Generasi yang nanti akhirnya bisa menggendong jemaah atau masyarakat ini. Sekarang gini, logika berpikir simple. Kalau misalnya ya ini 2024 terpilih salah satu calon lah ya, di antara 1 2 3 terpilih salah satu, misalnya gitu. Oh gitu. Nanti di 2029 pemilu lagi. Paling akan ada kalimat keluar, "Yah, dari kubunya itu lagi. Orang lingkarannya si itu lagi." Iya kan? Artinya dalam 5 tahun tidak ada progres dari masyarakat untuk menghasilkan calon pemimpin berkualitas karena yang maju itu juga. Atau orang dalamnya itu saja. Gitu loh. Artinya tugas itu pendidikan menciptakan atau mengkondisikan generasi baru tuh yang harus Dikejar juga ya. dikejar, ditarget gitu. Kita fokus meningkatkan kualitas tadi saya bilang. Karena kalau enggak ya selamanya ya money talk. Iya. Uang yang berbicara. Saya tuh sampai heran loh. Gimana, Bang? Bahwa ketika kita berbicara bahwa pemberian yang seperti itu adalah masuknya ke suap, ya kan? Itu banyak orang yang nggak paham. Jadi itu adalah hal dasar. Jadi sebenarnya apa yang mereka calon-calon ini berikan tuh suap. Jadi Suap. ya? Kecuali Yang kalau dia ambil. punya program, dia bilang saya kalau terpilih begini, itu kan namanya program janji. Itu lain.
Tapi ini enggak. Barang, harta. Kasih aja duit. Saya pernah ada yang ngomong ke saya, jadi ada RT bilang ini ada bantuan dari caleg si fulan-fulan gitu kan. Mau nggak ibu terima, nanti pilih dia gini-gini. Oh nggak usah, kasih aja saya programnya apa. Kalau bagus nanti ya saya pilih. Nggak dikasih programnya, memang nggak ada program. Jadi adanya uang nih gitu ya. Pegangan mereka cuma ngasih duit aja. Kalau kayak gitu, nggak akan pernah terjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya kualitas naik. Pasti ujung-ujungnya hanya orang-orang yang punya duit aja. Dan kenapa dia mau jadi pemimpin? Supaya dapat duit lebih banyak. Pasti dia punya untuk project. Ini kan promosi, marketing kan. Iya. Tapi ya menarik nih, tadi bicara tentang marketing tadi. Bahwa dalam hukum ilmu marketing, kenapa dia melakukan itu? Berarti ada permintaan pasar, Bang. Nah, Kenapa dia melakukan apa? melakukan tadi membayar tadi. Membayar orang untuk memilih. Itu dia, iya. Berarti ada permintaan pasar. Jadi ya kan? kita ini maksudnya masyarakat umum ini, saking nggak taunya masalah syariat. Jadi mereka tidak merasa bahwa menerima itu adalah sesuatu yang dosa. Padahal itu suap. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallah ar-rashi wal murtashi." Yaitu laknat Allah bagi orang yang menyuap dan yang menerima suap. Dua-duanya dapat. Jadi bukan yang berdosa itu adalah yang pelaku, penerimanya. Penerima juga ya. Berarti kan harusnya kita, kan ada yang bilang bahwa gini aja, terima aja tapi nggak usah pilih. Ya. Itu berarti terima suap itu. Itu juga termasuk Dan dia berkhianat lagi. Sudah terima suap, khianat lagi. Khianat lagi kan? Berarti kan harusnya kita masyarakat itu apa ya? Kalau ada dapat tawaran seperti itu kan tolak. Semakin banyak orang yang nolak, lama-lama kan hilang itu praktek seperti itu kan. Itu yang saya nggak habis pikir sampai sekarang. Berarti memang PR abang-abang ini semakin banyak. Ya, Gini Mas PR Randy. ini semua nih. Kita semua ya Bang Randy ya. Jadi gini Bang Randy. Terutama saya ambil di Balikpapan ya. Ya. Balikpapan ini rata-rata Oh, ketahuan kita di mana nih? ya kita iyalah kan Balikpapan ngaji. Tolong aja. Iya. Kira netizen sebodoh itu ya. Gini, Balikpapan nih contoh ya. Ya, oke. Balikpapan ini kan rata-rata orang pekerja. Oke. Ya, rata-rata anak muda pekerja. Dan itu karakteristik orang Balikpapan yang saya perhatikan tuh oportunis sejati. Selama ada peluang untuk menghasilkan uang tuh diambil sama dia. Gasak gitu, Pak. Gasak, ya halal haram hantam lah sebagian. Walaupun ada juga orang jujur, banyak orang jujur banyak. Cuman tadi orang jujur tanpa dilandasi tanpa ada pondasi ilmu yang mumpuni seperti kata beliau, nggak ngerti ini suap atau apa segala macamnya susah. Sekarang gini saya kasih gambaran. Orang Balikpapan itu ketika menghadapi elektoral 5 tahunan yaitu pemilu, mereka cuma akan berpikir 3. Apa itu? Yang pertama, sebelum dia jabat, saya dapat apa? Yang kedua, saat saya mencoblos dia, saya dapat apa? Ya. Ketiga, saat dia sudah terpilih, terlantik, saya dapat apa? Makanya ada budaya di tempat-tempat tertentu di Balikpapan, kumpul KTP 300.000. Gas. Ada kotak. Pas coblos, kita selfie dalam kotak. Oh, harus gitu ya? Ada. Di TPS, di balik dalam bilik suara selfie kita. Coblos dia pakai kartu ini. Kayak foto ngajukan pinjaman tuh loh, bawa KTP kan itu ya. Itu dapat serangan fajar, sembako. Nanti kalau dia terpilih, dapat motor. Wah. Sekarang logika berpikirnya begini. Saya nggak bantah beliau, enggak. Ya. Saya pengen menyampaikan realita. Logika berpikirnya, sejujur-jujurnya calon pemimpin, bagaimana cara dia mengubah budaya yang mengakar ini? Yang melawan itu ya. Makanya ada calon-calon pemimpin yang menawarkan pemikiran, yang menawarkan gagasan, nggak laku. Mental. Kenapa? Karena sudah terbudaya sampai ke akar rumput. Gitu loh. Jadi PR-nya berat memang. PR-nya berat. Karena sudah masuk ke sendi-sendi terkecil ya, Bang. Dan itu ada juga ininya, ada apa namanya, tetap ada pembelaan. Jadi menarik nih. Iya, ada pembelaan bahwa menerima Ya. sedekah katanya. Oh gitu. Tapi Sedekah. itu dibenarkan? Enggak lah. Oh, tetap tidak dibenarkan? Sama aja. Iya, cuma kan orang kebanyakan kan nggak tahu. Kalau misalnya hadiah atau misalnya namanya hadiah, mungkin bisa masuknya suap. Tapi kalau sedekah kan lillahi ta'ala. Iya. Ditipu lah dia sama si caleg ini. Emang sebelum nyalek udah sedekah belum? Enggak, pas nyalek sedekah. Berarti sama aja. Karena sedekah, hibah, hadiah itu sama hukumnya, yaitu pemberian tanpa imbalan. Saya beri tanpa imbalan. Kalau ada imbalan berarti transaksi namanya. Kalau mau sedekah nggak usah nunggu nyalek lah. Iya. Gampang berpikirnya kan. Jadi itu ketika sudah nyalek nanti ada kata-kata sedekah atau wakaf. Kan bahasanya Islami kan? Wakaf tapi ditarik lagi. Kalau gagal ditarik lagi. Antum yang cerita ya yang di bukan antum ya, atau ada teman saya itu cerita ada yang pernah wakafin kipas angin ke masjid. Dicabut lagi ya? Di masjid dia bilang enggak, ini sama sekali nggak ada urusan dengan saya nyalek dan atau apa gitu kan. Ini untuk masjid.
Nggak terpilih dia. Diambil. Lebih lagi. Dia yang ngobengin keluar satu persatu itu. Itu nggak ada hubungan. Nggak ada Jadi hubungan maksud dengan saya apa? memang sih tugasnya itu memang ngasih awareness bahwa penerimaan seperti itu tuh haram, dosa itu. Jadi minimal kita sebagai masyarakat yang nolak, kita milih bukan berdasarkan apa yang dikasih, tapi kita milih, kita melihat ada nggak potensi orang ini. Pertama dari track recordnya sebelum nyalek itu seperti apa. Kalau yang sudah pernah jadi dewan, track recordnya gimana? Nggak masalah dia dipilih lagi kalau memang bagus kan. Nah, programnya apa? Apa yang bisa untuk membangun Balikpapan misalnya, atau kelurahan tersebut apa? Tapi memang sejauh yang saya lihat Bang di Balikpapan lah ya, poster-poster tuh pohon dukungannya, gitu aja kan? Iya. Pilih saya, gitu-gitu aja kayak programnya apa? Terus Iya, kita nggak diajak lanjutkan, diskusi kok. apa yang mau Kita dilanjutkan nggak ini? nggak diajak diskusi kok. Nah itu masalahnya. Kalau itu saya melihat ini, jangan lihat personilnya kalau misalnya kita bingung, tapi lihat partainya. Oh gitu. Nah, lihat track record partai. Jadi orang yang di partai tersebut kemungkinan dia punya pemikiran yang hampir-hampir sama. Jadi seandainya kita nggak tahu ini sebetulnya mana sih orang-orang ini, namanya baru, kita nggak pernah kenal, nggak pernah apa. Tapi lihat pengusungnya siapa. Gitu. Jadi lihat dari track record partai, karena lebih mudah untuk diketahui kan. Iya. Kayak gitu. Baru tinggal pilih aja orang dari partai yang menurut kita partainya bagus. Oh gitu. Kayak gitu. Apakah bisa juga dikaitkan sama partai tertentu yang ikut koalisi tertentu gitu? Tergantung ini kita lah. Kan sekarang kita kan ingin supaya negeri kita bagus, kita ingin supaya daerah kita bagus, ya kan? Seperti itu kan? Berarti kita lihat mana partai yang selama ini berdiri yang memiliki tujuan seperti itu atau yang sudah terbukti melakukan seperti itu. Berarti orang-orang di dalamnya kemungkinan ya ngikutin koridor yang diberikan oleh partai kan? Ya. Ini untuk orang yang bingung saking banyaknya gambar. Tapi sebenarnya gini, Bang, jadi menarik nih pembahasan kita makin panas. Kan sudah saya bilang 30 menit itu nggak cukup. Kalau saya bilang dari 30 menit. Makanya. Sudah berapa menit nih? Lanjut aja. Oh, gas, 41 menit. gas. Menarik ya. Kita semakin dalam pembahasan kita pada podcast kita kali ini.